Apa efek baik dari inflasi? Kita semua tahu efek negatifnya. Efek baik inflasi adalah bagi negara yang pemimpinnya pro-rakyat akan melakukan dua hal, yaitu proteksionis dan menjadi sangat nasionalis. Apa-apa dalam negeri yang diutamakan. Strategi bernegara mengutamakan pasar domestik, bahkan diplomasi politik luar negeri jadi duduk di bangku cadangan alias sit on the back seat. Di nomor 2 kan, negara lain bisa sakit hati, nggak suka, bahkan marah, nggak peduli. Yang penting rakyat dan kebutuhan dalam negeri aman. Suara para pendukung itu penting. Dan ini adalah efek baik dari inflasi karena menjadi wake up call bagi penguasa yang tidak pro rakyat untuk menjadi pro rakyat. Sungguh, inflasi bisa merubah politik, merubah kebijakan seperti yang tadi kita bahas. Sekarang kita membahas bahwa inflasi bisa merubah diplomasi sebuah negara, merubah kebijakan luar negeri sebuah negara. Kita ke Eropa sekarang. Inflasi di Eurozone sudah menyentuh rekor tertinggi. Apa itu Eurozone? Eurozone adalah wilayah negara Eropa yang menggunakan euro sebagai currency mereka. Ada 19 negara Uni Eropa yang bergabung dengan Eurozone, bergabung dalam Monetary Union, menjadikan euro sebagai primary currency atau mata uang utama mereka. Saat ini, inflasi di Eurozone year to year adalah 8,4%. Adalah yang tertinggi sejak terciptanya Eurozone di tahun 1999. Tahun tersebut, 1999, adalah tahun terciptanya dan efektifnya currency euro. Artinya inflasi menyentuh tertinggi dalam 3 dekade Eropa ini. Dan semua ini karena perang di Ukraina. Inflasi ini terjadi. Dalam survei Washington Post, di Eurozone, masyarakat Eurozone setengahnya ingin perang di Ukraina selesai secepat-cepatnya, walau artinya permintaan Rusia harus terpenuhi. Sepertiga masyarakat mengutuk Rusia atas nama kemanusiaan. Hanya 20%-an yang ingin perang berlanjut sampai Rusia kalah. Perang di Ukraina mempengaruhi day-to-day kehidupan masyarakat ekonomi Eropa sangat parah. Kita semua tahu 40% gas untuk energi memasak penghangat ruangan di Eropa adalah dari Rusia. Demikian juga BBM, 28% datang dari Rusia, yang sebentar lagi Eropa akan masuk musim dingin. Larangan dan sanksi ekonomi kepada Rusia malah memukul ekonomi Eropa. Masuknya musim dingin, harga listrik dan energi Eropa akan tertinggi dalam sejarah Eropa. Tertinggi biaya tagihan energi rumah tangga Eropa yang pastinya tidak semua rumah tangga akan mampu membayarnya. Efek yang belum bisa kita terbayangkan sesungguhnya. Perang di Ukraina menyebabkan harga makanan menjadi mahal juga langka di Eropa. Di Italia misalnya, harga pasta sudah naik 40% dalam 5 bulan ini. Hal ini membuat Italia salah satu negara paling kencang mengatakan sudahi perang. Namun dalam G7, walau Italia juga member G7, keputusan pemimpinnya adalah akan terus berperang melawan Rusia sampai Rusia kalah. G7 isinya memang negara yang suka perang, terutama Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika. NATO dan G7 support Ukraina at any cost. Sudah diputuskan. Ya panjang nih perang. Ya inflasi deh dunia. Pastinya tidak semua negara siap menanggung efek perang panjang ini, sehingga banyak negara rethinking, berpikir ulang prioritas bernegaranya. Sungguh, inflasi merubah prioritas sebuah negara. Inflasi memaksa perubahan prioritas negara. Kita semua tahu bahwa global prioritas saat ini adalah menghentikan perubahan iklim. Yang semua ini adalah masalah global yang harus diperangi bersama. Namun, ketika dalam negeri ada masalah yang lebih besar, global prioritas berubah. Semua negara menjadi mencari selamat sendiri-sendiri. Misalnya untuk memerangi climate change, yang harusnya kita berjuang bersama, di mana salah satu kebijakannya adalah batu bara tidak akan dipakai lagi sebagai pembangkit listrik di tahun 2030 ke atas. Juga mobil listrik atau electric vehicle akan mengutamakan baterai, tidak lagi minyak bumi. Karena perang di Ukraina bakal panjang, karena kelangkaan energi, karena mahalnya harga energi, batu bara yang merusak alam pun sekarang ditingkatkan lagi penggunaannya. Hal ini tidak akan menghentikan perubahan cuaca dunia, bahkan makin memburuk, malah lebih parah lagi. Namun sebuah negara, sebuah wilayah yang tidak ada energinya, ya tidak ada pilihan lain selain pakai batu bara lagi. Ini akan menambah runyam lingkungan hidup tempat kita tinggal. Namun what the heck, sikat aja. Lingkungan ambiar urusan nomor 2. Penyakit meningkat, efek udara buruk, bodoh amat. Prioritasnya adalah energi murah, inflasi terkendali. Itulah mengapa dikatakan inflasi merubah prioritas bernegara. Eropa saat ini menyalakan lagi mesin pembangkit listrik batu bara yang lama sudah di shutdown, seperti Austria, Hungaria, dan banyak negara Eropa lain menyalakan lagi listrik berbahan batu bara. Bahkan Amerika juga melakukan U-turn alias balik badan urusan perubahan iklim climate change ini.
Begitu harga energi berbasis fosil oil naik tajam, maka negara kembali bergantung kepada energi yang murah yaitu batu bara. Walaupun artinya mengotori udara di dunia. Sungguh, nggak pernah terfikir bahwa inflasi bisa merubah banyak hal sebelumnya, bukan? Dulu kita hanya mengartikan inflasi sebagai perubahan nilai uang di bank Anda dan kenaikan harga barang tidak disertai kenaikan daya beli. Memang arti utama inflasi adalah naiknya harga dan menurunnya daya beli. Tapi sekarang kita tahu bahwa inflasi bukan hanya merubah nilai uang kita di bank. Itulah informasi kali ini untuk mengingatkan bahwa inflasi merubah banyak hal sampai iklim yang bertambah parah dan kemiskinan di mana-mana terjadi. Saat ini 1,1 miliar manusia di dunia berada di bawah garis kemiskinan. Melonjak 20% angka kemiskinan sejak 6 bulan terakhir ini. Di bawah kemiskinan artinya memenuhi kebutuhan pokok sandang pangan papan pun tidak mampu, dan ini menyebabkan masalah kemanusiaan seperti kekurangan gizi, masalah kehamilan, kematian pada bayi, tingkat kriminal meningkat tajam hingga 20%, pengangguran meningkat 15%, semua terjadi di dalam 6 bulan di tahun ini. Inflasi menyebabkan mata rantai ekonomi memburuk, kehidupan sosial memburuk, yang untuk menghentikannya bisa memakan waktu tahunan, apalagi membangunnya. Sahabat semua, informasi ini adalah pelajaran dasar inflasi 101. Semoga bermanfaat dan Indonesia jangan sampai kena lingkaran turun efek inflasi. Tahunan menyelesaikannya, panjang, sampai nanti nggak jabat masih belum selesai.